Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian politik. Jadi, politik itu apa? Ya, secara etimologis, dan juga kita akan memberikan dan menyampaikan tentang pengertian-pengertian politik dari beberapa ahli politik yang ada. Untuk memahami politik, sebaiknya kita terlebih dahulu itu mengetahui arti daripada politik itu sendiri. Dengan pertanyaan, apakah arti politik itu? Apakah politik itu sebagaimana yang selama ini kita lihat dan kita alami? Atau politik itu seperti apa? Ya. Jadi politik yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang politik. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang akar katanya adalah polis dan teia. Jadi secara etimologis itu, politik itu terbagi dari dua kata, yaitu polis dan teia. Nah, apa itu polis dan apa itu teia? Polis itu memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Itu arti dari polis. Dan teia itu sendiri memiliki arti urusan. Jadi ketika kita gabungkan antara kata polis dan kata teia ini, maka itu akan menjadi politik dan memiliki arti urusan masyarakat yang dilakukan oleh negara. Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata politik itu adalah Aristoteles, yang hidup pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles itu adalah seorang filsuf Yunani kuno, Ia mengemukakan bahwa manusia adalah merupakan binatang politik atau political animal. Jadi kalau berangkat dari asumsi tersebut, Aristoteles itu mengawali penjelasannya bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik. Karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia. Dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Jadi ini menurut Aristoteles. Jadi ketika seseorang mencoba untuk meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, maka dia itu akan berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Atas dasar itulah maka Aristoteles itu berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, sehingga kerangka yang dirancang tersebut bisa untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif, yaitu tujuan negara. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian politik dari Profesor Miriam Budiarjo. Jadi Miriam Budiarjo itu mengatakan bahwa politik itu adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik. Jadi dalam suatu sistem politik itu ada bermacam-macam kegiatan, mulai dari kegiatan eksekutif, kegiatan legislatif, kegiatan yudikatif, dan juga segala kegiatan yang ada antara pemerintah dan juga warga negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Itu menurut Miriam Budiarjo. Sekarang kita masuk pengertian politik menurut Max Weber. Jadi menurut Max Weber itu, politik adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara.
Ya, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara, apapun itu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, ya aktivitas pemerintah dan lain sebagainya, maka itu masuk dalam uh, definisi politik seperti yang dikemukakan Max Weber itu. Berikutnya, menurut Robson, dia katakan politik itu adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Jadi apa yang dikemukakan oleh Robson ini ada beberapa hal yang sangat menarik, yaitu yang pertama adalah mencari kekuasaan, kemudian yang kedua adalah mempertahankan kekuasaan itu, dan yang ketiga adalah menentang pelaksanaan kekuasaan. Jadi segala aktivitas yang berkaitan dengan ketiga hal itu merupakan politik menurut Robson. Demikianlah video kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.